bikin bangga, bangga bersalin mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatba' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut, syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, sadari dan sadari, jika kalian tidak sadar akan rugi. Sadari dan sadari bahwa kalian dalam kemuliaan. Karena kalian menjadi wasiatnya Rasulullah, menjadi penuntut ilmu, penempuh jalan surga. Memohonlah kepada Allah, semoga Allah memberikan ketentraman di hati. Sehingga kita merasakan nyaman, menikmati keberadaan kita di tempat mulia semacam ini. Sungguh menyedihkan jika kita berada di sebuah tempat ternyata kita dirundung duka, dirundung kegelisahan. Yang ada capek, akan maksimal. Akan tapi kan kebahagiaan dari Allah, kesenangan dari Allah. Mungkin uang kekurangan dan sebagainya, tapi bisa senang kok. Di pondok serba dibatasi, tapi senang bisa karena kesenangan dari Allah. Maka wahai para santri, mohonlah kepada Allah, semoga Allah memberikan kesenangan. Dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, selagi kalian menjadi santri, kalian adalah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-8 tentang di saat kita berada di jalan, bertemu dengan orang-orang, bagaimana adab dan tata krama kita. Ya bunayya, wahai anakku, idza ra'aita fi tariqika, jika engkau menemukan di jalanmu ghagha, sekelompok orang yang orang yang bikin masalah, orang bikin keresahan, yang orang yang buat keributan, berantem dan sebagainya. Ada kan sebagai anak-anak muda hari ini, Masya Allah. Fi'atan, sekelompok orang yadrib ba'duha ba'dan, yang saling pukul-memukul, yang lagi bertikai. Fa iyyaka an tu'arrij 'alaihim wa taqtarib minhum. Awas, jangan-jangan kamu ikut-ikutan mendekat kepada mereka, karena kamu belum tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi. Yang benar mana, yang salah mana, belum tahu. Tiba-tiba masuk di dalamnya, wah bahaya. Farubbama kana dzalika sababan li ihyanatika, bisa jadi itu menjadi sebab terhinanya kalian. Karena ini bisa saja terjadi. Pengarangnya orang Mesir. Ternyata di Mesir sudah ada zaman dulu model begini. Di Indonesia banyak ini. Anak muda ribut berantem. Bisa jadi itu sebab li ihyanatika, kau dihinakan. Au intihamika bi syai'in, atau engkau menjadi tertuduh karena satu hal. Wa anta minhu bari, dan kau tidak punya salah padahal. Hati-hati. Jadi waspada dulu, jangan sok jadi pahlawan, ntar dulu berhitung kalau kita mau menolong. Jadi ada satu orang berantem begitu dan kita punya kemampuan, oke lah kita wajib menghentikan. Tapi enggak, ini keributan. Keributan. Ya bunayya, idza ta'adda 'alaika ahadun fi tariqika. Jika ada orang berbuat zalim di jalanmu. Tidak tahu apakah jalannya sambil nyikut begini, atau mohon maaf naik motor tiba-tiba mohon maaf bikin kesel, bikin sakit, gebrek motor ya digas-gas kuat itu. Kan bikin kuping sakit itu. Itu tidak punya adab itu. Itu pihak keamanan seharusnya menghentikan. Karena apa? Haram itu. Menyakiti orang yang ada di jalan. Rueng. Atau orang mengganggu jalan Anda. Di saat ada orang mengganggu jalanmu, wahai santri, min amatin nasi, dari orang awam.
Kalian tidak tahu siapa dia, keadaan dia. Wala tuqabilul udwan bimithlihi, jangan engkau balas. Kamu tidak tahu. Bisa jadi memang dia itu begitu karena memang mentalnya nggak sehat. Lah, kamu berusaha dengan orang yang tidak sehat mentalnya, pasti kalah. Membahayakan. Sehingga terjadinya pembunuhan dan sebagainya, yaitu karena tidak berhitung. Tolong waspada ya anak-anakku semuanya, wahai para santri. Tidak semua orang tidak semua orang yang kamu temui di jalan itu baik-baik seperti temanmu di pondok. Temanmu di pondok biasa mungkin kamu nyaci maki marah ke dia biasa. Tapi orang di luar bermacam-macam permasalahan. Mungkin ada orang yang mentalnya lagi, di saat kita mencoba melakukan kekasaran kepada dia. Dia ngomong jelek ke kita, kita balas, ternyata dia tambah marah. Tatonya apa? Membunuh. Dan lain sebagainya. Makanya waspada. Jangan sok-sokan di jalannya orang. Ketemu orang normal, orang memaafkan, akan maafkan. Tapi orang nggak normal, bahaya. Dan yang terjadi, kejadian-kejadiannya begitu. Orang nggak berhitung ini siapa. Nggak kenal, tiba-tiba kita ikut marah ke dia. Marah-marah ke seseorang. Dianya lebih marah lagi. Bahkan sambil marah, ada reaksi-reaksi negatif dari perilakunya. Memukul, membunuh, dan seterusnya. Bahaya. Wa'fu amman dhalamak, sebaiknya kau memaafkan kalau orang ya iseng di jalan tadi, maafkan. Yarfa'illahu qadrak, Allah akan mengangkat kadar derajatmu. Wa jazau sayyatin sayyatun mithluha. Kebaikan hendaknya tidak boleh kita balas dengan kejahatan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Akan tapi balaslah dengan segala kebaikan. Wa man 'afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya terserah Allah, gede. Kalau kita sabar, bukan gampang emosi, marah-marahan. Ada orang marah ke kita, hati-hati. Dia normal atau tidak normal. Kalau orang normal mungkin kita membalas, membentak mungkin akan selesai. Kalau tidak normal ternyata malah menjadi parah. Dia punya masalah mental. Kita bentak juga lebih serem lagi. Akhirnya apa? Menjadi membunuh, memukul, dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, idza kharajta minal masjid, kalau kau keluar dari masjid, atau minal maskani, atau dari tempat tinggalmu, li syira'i syai'in, untuk belanja apa saja, sahur, sayur, kurma, nasi, beras. Tahtaju ilaihi, yang kau butuhkan, min tu'amin, dari makanan, au syarabin, atau minuman, au kiswatin, atau pakaian, au nahwi dzalika, atau yang lainnya, fala tata'arrad. Jangan sampai engkau menyodorkan dirimu limunaza'ati sufaha. Jangan sampai engkau ribut dengan orang-orang sufaha. Maksudnya orang-orang yang di pasar. Orang yang sufaha ini adalah bukan orang pasar, tidak. Sufaha orang-orang yang enggak cerdas. Orang bebel. Jangan sampai kita ribut dengan orang-orang bebel. Wala tu'arrid nafsaka li sama'i al-fadhim al-badi'ah. Jangan sampai wala tu'arrid nafsaka li sama'i al-fadhim al-badi'ah. Jangan sampai jangan kau biarkan dirimu mendengar omongan-omongan kotor mereka. Termasuk anak-anakmu. Ini omongan kotor yang didengar kita akan masuk direkam oleh anak-anak kita. Belajar keburukan. Wabta'i, dan awas jauhilah min an haula'il qaum, dari mereka. Juhdaka sebisa mungkin. Orang yang tadi buat keributan dan seterusnya. Wa iyyakal muhakata ma'al ba'ati. Awas jangan kau banyak selisih. Selisih dengan penjual. Ribut. Bahasa lain tawar-menawar. Udahlah. Jangan bangga jadi jago tawar. Bitakdiril athman untuk mengira-ngira harga. Maksudnya harganya berapa, tawar panjang lebar. Anda jangan ribet begitu kan. Jangan jago tawar. Fa in wafaqaka, kalau cocok. Athmanu, harga. Ishtaraita, belilah. Wa illa, kalau tidak fasrif. Bisa lamin. Pergi sudah. Jangan ribut. Jangan banyak nawar. Wa iyyaka an tataradil ba'ata biqasdi al-musawamati. Awas kamu jangan datang kepada penjual hanya untuk nawar tok, tak pernah beli. Nawar tok ribut, enggak pernah beli. Jago nawar. Beli mah enggak. Oh, nawarin bagaimana harga begini ini. Tapi enggak pernah beli. Tuna syirak, tanpa membeli. Fa inna dzalika yad'uhum ila isma'ika. Kalau kamu begitu kerjaanmu itu menjadi sebab kau akan dengar sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Bikin orang marah lalu dia marah padamu. Wah, ini nawar tadi nawar tok. Kan enggak enak kan? Gara-gara perilaku kita menjadi sebab kita melakukan sesuatu yang gara-gara perilaku kita tadi,
menjadi sebab mereka melakukan sesuatu yang kita tidak senang. Sering nawar, marah dia yang ditawar, ngomong yang nggak enak, kan kembali kepada kita. Min kalimat tafsir, kalimat yang menjadikan orang nggak lari, takut, nggak senang di situ, wal istira, merendahkan. Nah ini. Dalam lain biasanya takri. Takri itu adalah seperti kalimat yang merendahkan. Bisa jadi maknanya takri. Kalau takri itu titik yang ada di za dinaikkan ke fa menjadi takri. Takri itu adalah semacam kalimat kasar. Kalimat kasar, keras. Wal istira, merendahkan. Ya, gara-gara kita banyak nawar, akhirnya direndahkan sama orang yang menawarkan, marah dia. Dari tadi nawar kok gak beli-beli, kan begitu. Ya bunayya, wahai anakku, idza haddatsa insanan, jika engkau berbicara dengan seseorang, fala tarfa sautaka, jangan kau angkat suaramu illa kecuali bimiqdari ma tasma'uhu, sesuai dengan kadar kau dengar. Maksudnya jangan nambah-nambah. Jangan biasa menambahkan omongan. Menjadi pengadu domba, sehingga bisa menjadi pengadu domba, khianat. Wa kun latifal qawli, jadilah orang yang kalau bertutur kata lembut, wa hasanal hadithi, baik dalam berbicara. Wahdar, awas, anta takallama, jangan sampai kau berawas, jangan berbicara. Bi kalimatin, dengan satu kalimat yang kusubiha, yang menjadikan berkurang dengan kalimat tersebut qadruka, kadar kemuliaanmu. Artinya apa? Jangan kau berbicara dengan kalimat yang menjadi sebab kamu rendah, karena kalimat itu kalimat jorok, kalimat gak pantas. Seorang syekh pakai imamah jubah tapi omongnya jorok, siapa yang menjatuhkan dia? Menjatuhkan dirinya sendiri. Walau kana min amthalika fis sinni wal manzilati. Wahdar anta takalam bi kalimatin yang kusubiha qadruka. Gini. Wahdar anta takalam bi kalimatin, awas. Jangan sampai engkau berbicara dengan kalimat yang akan mengurangi nilaimu. Indama tuhaddithuhu, di saat engkau berbicara. Awas. Jangan sampai omonganmu menjadikan dirimu rendah. Jangan sampai omonganmu menjadikan dirimu rendah. Walau kana min amthalika fis sinni wal manzilati, biarpun orang yang kau ajak bicara adalah seumurmu atau semartabat denganmu. Wa idza haddatsaka insanun, jika ada orang ajak berbicara kepadamu, fahsinil istima'alah, pandai-pandailah mendengar. Ini kelebihan ada orang kerjaannya ngomong tok, di saat temannya pengen ngomong enggak diberi kesempatan, enggak bijak dia. Dengarkan. Kalau kita ingin berbicara dengan baik, maka pandailah mendengar dulu. Yang pandai mendengar, maka ketahuilah dia akan sangat mudah untuk didengar. Yang tidak biasa mendengar, mana mungkin dia bisa didengar. Wala tuqabil bil ghidati wal fadadati, jangan kau balas orang-orang yang telah berbicara kepadamu dengan kekerasan. Jangan sampai kau menjawab omongan yang baik dengan kalimat yang kasar. Jelek pun tidak perlu dibalas dengan kejelekan. Akan tapi kalau ada omongan jelek, hendaknya apalagi omongan yang baik. Yang jelek pun jangan dibalas dengan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka berakhlaklah ke manusia. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ad-darsu tasi', pelajaran yang ke-9. Fi adabil majalisi wa adabil muhadarati, tetap tata krama berada di majlis dan tata krama bagaimana menyampaikan ilmu pengajian. Ya bunayya, wahai anakku, idza mararta biqaumin, kalau engkau melewati satu kaum, faqri'umus salama, jangan lupa bacakan salam, baca salam kepada mereka. Bilabdil ma'rufi, dengan kalimat yang sudah ma'ruf. Alladzi waradat bihi sunnatu, yang datang dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabawiyah. Wa qauluka assalamualaikum, sudah, jangan aneh-aneh. Cukup assalamualaikum, enggak usah diganti yang lainnya. Assalamualaikum dulu, ini adalah lafzah nabawiyah. Bagaimana digantikan kalimat selamat pagi? Itu adalah benar di Indonesia, tapi kita sudah punya Islam. Tidak bertentangan kok. Assalamualaikum. Jangan hanya salah omongan. Wala tajawaz hadi tahiyyata ila ghairiha. Sudah. Jangan berlebihan. Tahiyat. Salam. Jangan minal muhdatsati, jangan sampai ada tambahan-tambahan salam, tambahan yang aneh-aneh. Larangan juga yang aneh-aneh.
Di balik salam. Assalamualaikum cukup. Kalau kita membalas boleh ditambah. Jadi jangan sampai di dalam kita berurusan dengan orang tadi berlebihan menjadikan dia tersiksa tidak nyaman. Wala tadkhul majlisa qaumin, jangan masuk satu perkumpulan ila badal istidzan. Kecuali kita sudah minta izin. Wa rubbama kanu yatafawaduna fi amrin, bisa jadi mereka lagi diskusi tafawud tawar menawar, mendiskusikan tentang satu hal. La yuhibbuna, yang mereka tidak senang, ayyusharikahum fihi. Jangan gampang masuk di perkumpulan seseorang, lagi kumpul-kumpul orang bertiga, berlima, berenam, bertujuh. Jangan nyelonong kita masuk di tengah-tengah mereka, khawatir mereka lagi membicarakan hal-hal yang strategis, hal-hal yang penting, yang tidak boleh kita dengar. Bisa jadi kita mungkin orang di luar kebutuhan ini, sehingga tidak ingin kita masuk, tapi masuk nggak nyaman dong. Watajannaba tatafula, awas tataful ala nasi, kepada manusia. Tataful itu gimana? Nggak diundang makan, tiba-tiba datang. Nggak pengundangan. Itu bikin kesel orang. Juhdaka, semampumu hindari menghadiri acara yang kamu tidak diundang. Fa inna tufaili, sebab datang tanpa undangan itu thaqilun, akan berat. Alam nufusi, di hati. Nggak enak. Marah mungkin. Siapa ini tiba-tiba datang ke sini? Biarpun makanan banyak. Nggak nyaman. Wa in kana a'lam ahli asri, biarpun orang paling alim. Kalau tidak, misal orang paling alim datang ke rumahmu tiba-tiba makan, ambil nasi. Nggak terhormat jadinya. Ya bunayya, wahai anakku, undur ila nafsika, kepada dirimu sendiri. In kunta fi baitika mathalan, jika engkau berada di rumahmu misalnya, ta'amalu amalan, lakukanlah amalan tuhibbu. Idza kunta fi baitika, jika engkau berada di rumahmu, mathalan misalnya, ta'amalu amalan, untuk melaksanakan satu kegiatan, tuhibbu, yang engkau ingin, alla yatali alaihi ahadun, sekiranya enggak pengen dilihat oleh orang lain. Mungkin ada satu pekerjaan di rumah yang kamu ingin mengerjakan tanpa dilihat oleh orang lain. Fafaja'aka insanun, tak taunya ada orang nyelonong, bitukhuli alaika, masuk ke tempatmu. Gimana kira-kira sebaliknya? Kalau kemarin kan kita nyelonong di orang, sekarang enggak. Kita lagi dikumpulin, lagi kumpul, ada orang nyelonong. Alasta tuhissu bithiqali, bukankah itu dengan cara seperti itu? Di saat ada orang kamu lagi ngomong serius, ada orang masuk. Nggak enak, thiqal, beras. Wa tatamanna dhahaba, kau berharap kapan cepat pergi. Fakadzalika haluk, begitu juga keadaanmu. Idza ghasyita qauman bidun istidzan, kau tiba-tiba masuk di tengah-tengah perkumpulan orang tanpa izin, wala rahabatin minhum, sementara mereka juga tidak menghendakimu, fi wujudika, keberadaanmu, ma'hum, dengan mereka. Ini bikin nggak enak. Ya bunayya, wahai anakku, idza tu'ita li mujalasati qaumin, jika engkau diminta untuk duduk sama orang-orang besar, wa kunta asharuhum, dan kau adalah paling kecil sinnan umurnya, fala tajlis hatta, jangan duduk sampai ya dan lakal qaumu, ada kaum mengizinkanmu bil julusi, untuk duduk. Kalau kamu diizinkan baru duduk. Adab, duduk pakai adab. Kalau sebelum beri perintah kapan duduk? Wa idza jalasta fala tuzahim ahadan, kalau kau lagi duduk jangan kau mendesak orang min julasaika, dari kawan dekatmu, kawan dudukmu. Jangan melebarkan badan biar wah desak ke orang, enggak boleh. Wala tatarra jalisan ila ayatruka majlis, jangan kau sengaja mendesak orang agar dia enggak betah biar pergi. Orang ajar nih. Li ajrika, pergi karena engkau ada mungkin tempatnya sempit, kamu desak-desak begini. Dia enggak kuat, akhirnya dia pergi, milih aja ke tempat lain. Haram tuh. Wala tataqaddam ila mawdi'in rafi'in idza kana fil majri man huwa ahqqu minka. Jangan kau menuju tempat tertinggi, tempat mewah, tempat yang istimewa, kalau ternyata masih ada orang yang lebih penting, lebih mulia dari kamu. Wa idza jalasa fi mawdi'in, jika engkau berada di sebuah tempat, tsumma jaa'a man huwa aula minka, jika ada orang, kau sebaliknya, jika kau berada di tempat duduk, tentunya ada orang lebih mulia darimu, dan dia lebih berhak duduk di tempat tersebut, fatruk, segera tinggalkan majlis itu, duduk. Misalnya tiba-tiba duduk di sebuah tempat duduk kursi, tentunya ada orang lebih berhak duduk di situ, pergi. Qabla antuk marbit tanahi, sebelum kau diusir, pergi, paham deh. Ini bukan tempatmu. Sebelum ditanahi, sebelum diperintahkan untuk meninggalkan. Yazid ikhtiramuka fi ayuni julasaik. Maka cara ini akan
mem- memperbesar penghormatan mereka. Penghormatan. Kau menjadi semakin terhormat di mata mereka. Nah ini. Karena kita punya adab, cara masuknya beradab. Sehingga di saat kita mau masuk dalam satu perkumpulan dengan penuh adab, mereka tersanjung. Malah semakin mendekat kepada kita. Menghormati, kan begitu. Tapi kalau nggak baik, nggak ada yang senang. Nggak ada yang menghormati. Dan memang kita tidak mencari penghormatan. Akan tapi ketahuilah, menjadi mulia di dunia ini penting. Untuk menguktimah kemuliaan nanti di akhirat. Sehingga hidup kita semakin baik dengan saudara, sanak kerabat, dan lainnya. Ini kan menjaga, baik. Yazid ihtiramuka fi ayuni julasaik, maka akan menjadi semakin terhormat kalian, kamu di tengah-tengah teman-temanmu. Itu tadi. Ternyata memang menghargai. Dia merasa tidak pantas duduk di sini, ada orang tamu, dia mempersilahkan. Kenapa? Dia lebih berhak. Mau dipandang oleh orang istimewa, akhlakmu baik mulia, tersanjung. Kurang lebih seperti ini, sini ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan dalam kita menuntut ilmu. Dan semoga guru-guru kalian dimanapun mereka berada, Allah beri panjang umur, kesehatan, dimudahkan dalam mengajar kalian untuk ilmu. Dan semoga kalian diberi oleh Allah ketentraman batin, senang waktu menuntut ilmu, diberi kebahagiaan. Lapang hati, lapang rezeki, insyaAllah. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai Allah. Panjang umur, sehat, afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, mudah selalu beri taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.